Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini, Minggu Advent kedua pada 6 Desember 2020. Sejenak kita memperhatikan warta jemaat kita berikut ini. Gembala sidang, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi kita di minggu kita pada saat ini. Kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pengumuman jemaat yang berulang tahun minggu ini, gembala sidang, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mulia Togi Marudut Siagian, Rimbun Sihol Marito Nababan, David Yonatan Sitompul, Bapak Roland Sidabutar, Ibu Ina Syahrina Boru Harahap, dan Ibu Tiurma Rezeki Hutagalung. Panjang umur, sehat selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Data anggota jemaat, dimohon kerjasama seluruh jemaat untuk segera mengisi form keanggotaan yang dibagikan oleh Komisi Keanggotaan, karena akan dibuatkan database keanggotaan se-wilayah 2. Baptisan Kudus Anak pada hari Minggu 13 Desember 2020. Setelah ibadah umum ketiga akan diadakan sakramen baptisan Kudus Anak. Nama-nama yang sudah mendaftarkan diri untuk baptisan ini adalah Natasha Ronauli Borusi Tanggang, Teresia Rusliani Boy, Rizal Marcelo Silaban, dan Rafaldi Christian Sitompul. Bagi orang tua yang sudah mendaftarkan anaknya, diundang untuk hadir di gereja pada hari Selasa 8 Desember 2020 pukul 20 WIB untuk katekisasi pembaptisan anak. Persembahan dan persepuluhan, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui gerejanya, baik persembahan ucapan syukur dan persembahan persepuluhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja kita yang sudah tertera pada warta kita pada minggu ini. Perayaan Natal Sekolah Minggu pada hari ini Minggu 6 Desember 2020 pukul 14 WIB sampai dengan selesai akan diadakan perayaan Natal Sekolah Minggu melalui online Zoom. Mohon kerjasama para orang tua untuk mendukung anak-anak kita dalam perayaan Natal ini, supaya kita dandani dengan cantik seperti Natal, layaknya perayaan Natal. Dan setelah selesai nanti Zoom, mohon agar anak-anak dibawa ke gereja untuk mengambil makanan dan hadiah serta untuk foto di gereja. Perayaan Natal Kaum Ibu. Pada perayaan Natal Kaum Ibu akan diadakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020 pukul 17 WIB atau pukul 5 sore di gereja. Mohon doa kita semua supaya acara ini dapat berjalan dengan baik, dan seluruh kaum ibu kami undang untuk menghadirinya dengan kita menerapkan protokoler kesehatan. Perayaan Natal P3 RMI. Perayaan Natal P3 RMI akan diadakan pada hari Minggu 13 Desember 2020 pukul 17 WIB atau pukul 5 sore bertempat di gereja. Mohon dukungan kita semua supaya acara ini dapat berjalan dengan baik, dan diharapkan semua pemuda dan remaja gereja kita dapat mengikutinya. Dan untuk perayaan Natal tahun ini untuk sementara tidak mengajak tetangga, teman atau kenalan-kenalan lainnya. Ini perayaan Natal khusus untuk kita oleh karena kapasitas gereja dan oleh karena situasi COVID yang sedang melanda saat ini. Jadwal perayaan Natal dapat kita lihat di slide atau di website kita. Dana Natal yang sudah terkumpul sampai dengan Jumat 4 Desember 2020 sebesar Rp18.656.000. Dimohon bagi Bapak Ibu yang belum menyetorkan dana Natalnya supaya menyerahkannya segera melalui koordinator dana di sel grup masing-masing. Untuk rinciannya, baik persembahan kantong, persembahan keluarga, dan janjiman panitia, baik nama-nama per sel grup, dapat kita lihat di website atau di slide kita.
Petugas ibadah umum Minggu 13 Desember 2020 dapat kita lihat di website atau di slide. Dan jemaat dan seluruh petugas yang bertugas kami undang untuk hadir pada sermon yang diadakan pada hari Rabu pukul 19.30. Jemaat yang beribadah Minggu 13 Desember 2020, ibadah umum 1, sel grup Getsemani dan sel grup Efrata. Ibadah umum 2, sel grup Gloria dan sel grup Shalom. Ibadah umum 3, sel grup Hosana dan sel grup Maranatha. Laporan persembahan Minggu 29 November 2020, persembahan umum, persembahan ibadah online, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan lainnya dapat kita lihat di website gereja kita. Demikian Bapak Ibu, warta jemaat kita minggu ini, dan kami mengingatkan supaya kita bisa melihat website kita di www.gmisolagraciatangerang.online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur untuk waktu yang masih Tuhan berikan bagi kita dapat beribadah walaupun melalui online ini. Dan saat ini kita memasuki minggu Advent kedua. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan memberkati kita lewat ibadah ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita hari ini. Kita berdoa dalam hati kita, memohon Tuhan memberkati ibadah kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Jemaat kami undang berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 231 ayat 1 sampai 2. Oh datanglah Immanuel. Yang dalam bergelut
ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan Allah yang hidup. Engkau luar biasa, kebaikan-Mu tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami lalui semua karena anugerah, bukan karena kehebatan kami. Semua karena Tuhan mengasihi kami. Saat ini kami datang Tuhan, rindu memuji memuliakan Engkau Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Mari Tuhan Engkau hadir, memberkati, memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhir ibadah ini. Biarlah ibadah ini boleh berkenan, menyenangkan hati Tuhan, dan kami semua dapat diberkati. Terima kasih Allah yang baik, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita buka kitab suci kita. Kita akan beresponsoria dari Mazmur 85 ayat 8 sampai 13. Saya ayat ke-8, jemaat Tuhan ayat ke-9 dan seterusnya. Kita akan bersaut-sautan sampai ayat yang ke-13 kita bersama. Mazmur 85 ayat 8 sampai 13. Demikian. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Kita sama-sama. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama seluruh gereja dari segala abad dan tempat, mari kita mempersatukan diri dengan mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum doa syafaat dinaikkan, kita kembali memuliakan Tuhan dengan bernyanyi nyanyian rohani metodis nomor 233 ayat 1-2, dengarlah berita gembira. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah kami, Allah yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah dan penyertaan-Mu hingga sampai saat ini ya Bapa. Dan pada saat ini kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau pulihkan perekonomian, politik dan juga keamanan di bangsa dan negara kami ya Bapa. Sehingga saat ini Tuhan kami boleh kasih karunia, sehingga setiap apapun yang dilakukan bangsa ini untuk menuju kesejahteraan, kiranya Tuhan Engkau yang menyertainya Bapa. Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk saat ini pandemi COVID-19 yang masih melanda di Indonesia ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau terus memberikan kekuatan dan juga hikmat bagi para petugas gugus depan gugus COVID-19 ya Bapa, agar mereka menjalankan tugas pelayanannya dengan baik. Kiranya Tuhan Kau berikan imun yang kuat untuk menghadapi situasi dan kondisi yang tidak baik ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, para pemimpin bangsa kami, dari Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajaran menterinya ya Bapa, dan juga pemimpin daerah, kabupaten, kota, dan juga camat, kelurahan, dan sehingga sampai ke RT RW. Kiranya Tuhan Engkau juga memberikan roh hikmat dalam menjalankan tugas pelayan pada masyarakatnya Bapa, sehingga bangsa dan juga para pemimpin ini bekerja dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Dan pada saat ini juga kami berdoa, kiranya Tuhan Engkau memberikan kami bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, terbebas dari COVID-19 ya Bapa. Bapa kami di sorga, saat ini juga kami berdoa untuk pemimpin gereja kami, GMI wilayah 1 dan wilayah 2, Bapak Bishop dan juga para pendeta, hamba Tuhan dan juga guru Injil, aktivis gereja. Kiranya Tuhan Engkau terus memperlengkapi mereka agar mereka boleh menyampaikan kabar sukacita akan kebenaran firman Tuhan, dan juga Tuhan Yesus boleh diterima di tengah-tengah masyarakat Indonesia bagi saudara-saudara yang juga belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saat ini ya Bapa. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan gereja GMI Sola Gracia tempat ini ya Bapa, supaya kami boleh bersinergi dengan lingkungan ini ya Bapa, agar kami boleh memberikan dampak yang baik
bagi lingkungan kami ya Bapa, sehingga setiap apapun yang kami lakukan dan melakukan ibadah kami ya Bapa, kami tidak ada gangguan, baik keamanan juga kuasa-kuasa yang bukan dari Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau terus melindungi jemaat-Mu di GMI Sola Gracia ya Bapa. Dan saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati dan juga menjamah untuk Sari Tarigan, Ivan Sitorus, Christian Stejo, Indra Lesmana Sregar, dan juga yang masih dalam pemulihan saat ini Bapak El Panggabian dan juga Bapak Erna Baban, supaya Tuhan Engkau terus berikan kekuatan, kesehatan dan memulihkannya ya Bapak. Dan saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan Engkau yang berikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami ini ya Bapak. Tiada mustahil bagi Engkau. Jika Tuhan bertindak, semua tidak ada yang bisa menghalanginya ya Bapak. Bapak kami di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang dalam pendidikan secara online, supaya Tuhan Engkau juga memperlengkapinya agar pembelajaran ini boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Bapak kami di surga, kami kerinduan kami untuk membeli ruko di Blok AB 2 nomor 4 Villa Regensi Tangerang 2 ini ya Bapak. Kiranya Tuhan Engkau memperlengkapi kami dan juga memberikan hati kami untuk mau memberi, dan juga saudara-saudara kami tergerak hatinya Tuhan, supaya kami bersatu padu agar kami boleh bisa menyatukan visinya membeli ruko ini ya Bapak, agar kami percaya bahwa Engkau adalah harapan kami dan Tuhan akan pasti menolong bagi kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara ya Bapa. Bapa kami di surga, sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu yang menyampaikan ini ya Bapa, supaya hamba-Mu ini Engkau tutup bungkus di belakang kayu salib-Mu ya Bapa, sehingga kebenaran firman yang keluar dari mulut bibirnya adalah kebenaran dari Engkau ya Bapa. Di dalam dan anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita, baik persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya. Sebelum persembahan dijalankan, sebagai nats firman Tuhan yang mendasari persembahan kita dengarkan firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat 10 demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil persembahan dijalankan, kita memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 242 ayat 1-3, muliakanlah Mesias. Bebas
digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kasih keajaiban pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan jika kami masih boleh beribadah pada kesempatan ini. Walaupun kami harus beribadah di rumah oleh karena kondisi, tapi kami bersyukur dapat menikmati hari ini dan ibadah ini karena Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur jika Tuhan masih memperkenankan kami mengumpulkan persembahan kami. Seberapapun yang kami persembahkan ini, biarlah Tuhan di dalamnya Engkau yang dipermuliakan, kami semua mendapatkan sukacita. Berkati jemaat-Mu yang sudah mempersembahkannya, baik persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan dana Natal, dan persembahan-persembahan lain. Biarlah Tuhan di dalamnya kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu nyata menolong dan memberkati kami, sehingga kami terus menikmati sukacita-Mu. Juga kami bersyukur untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini, Mula Togi Marudut Siagian, Rimbun Sihol Marito Nababan, David Yonatan Sitompul, Bapak Roland Sedaputar, Ibu Ina Syahrina Boru Harahap, Ibu Tiurma Rezeki Hutagalung. Kami berdoa memohon kepadamu ya Allah, biarlah Engkau yang terus memberkati dan memelihara mereka. Tuhan adalah pemilik kehidupan dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang bekerja berkuasa di hati dan di hidup mereka, menolong mereka, dan menambah-nambahkan berkat-Mu di hari-hari yang akan mereka jalani dan lalui. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami naikkan syukur dan doa kami hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kita nomor 244, Hai Malaikat dari Sorga. Surga sayapku bentangkanlah, nyanyi di seluruh dunia, lahir Kristus Rajanya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan memberi kami waktu dan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu di minggu Advent yang kedua. Penantian kami akan penebusan yang semakin nyata. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapilah setiap umat-Mu yang mendengarkannya dimanapun berada. Roh Tuhan berkuasa atas kami. Biarlah Engkau dimuliakan dan kami semua mendapat kekuatan dan peneguhan oleh firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan untuk kita pada minggu kita saat ini, Advent yang kedua, diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Keselamatan untuk bangsa-bangsa yang di dalam pembuangan. Berita kelepasan, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari
tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku apa yang harus kuserukan. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada minggu kita yang berbahagia ini. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita hari ini memasuki Advent yang kedua. Artinya bahwa perayaan-perayaan Natal sudah semakin dekat. Saya percaya bahwa semaraknya sudah semakin nyata. Dan mungkin kita walaupun dalam kondisi pandemi ini telah disibukkan dengan berbagai persiapan-persiapan perayaan Natal. Walaupun mungkin tidak semeriah yang biasa, tapi saya percaya bahwa kita tetap ada persiapan. Mungkin sudah pasang pohon Natal di rumah, sudah membuat hiasan-hiasan bernuansa Natal juga dalam menyambutnya. Apalagi untuk kita anak-anak kita hari ini, jam 2 sudah akan merayakan Natal secara online. Dan kita doakan supaya semua berjalan dengan baik. Saya mengajak kita saudara-saudara untuk merenungkan 4 hal penting dalam Advent kita yang kedua pada hari ini. Dan kiranya lewat Advent ini di situasi, di segala kondisi yang kita sedang hadapi, alami dan rasakan saat ini, kita mendapat kekuatan dari firman Allah. Yang pertama saudara, bahwa Advent ini kita maknai, kita lihat sebagai sebuah penghiburan daripada Tuhan. Maka Advent pada hari ini kita maknai sebagai penghiburan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya kepada umat yang Israel yang sedang dalam pembuangan adalah, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Maka Tuhan sendiri berkata melalui Yesaya yang berkata bahwa kelepasan itu dinyatakan bagi mereka dari segala keberdosaan, dari segala perbudakan, dari segala ketidakberhargaan kepada sebuah kehidupan yang baru, bahwa mereka tidak lagi budak. Maka firman Tuhan katakan hiburkan. Saya mau katakan saudara secara sederhana buat kita bahwa firman Tuhan, berita Advent pada hari ini adalah sebuah berita yang menghibur kita. Oleh karena apa? Kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja memberikan penghiburan bagi kita di tengah duka yang sedang kita alami. Duka apa yang kita alami saudara? Hari ini kita berduka oleh karena COVID yang mengancam seluruh gerak langkah kita, mengancam segala relasi, mengancam silaturahmi, membatasi gerak, membatasi semua bagi kita. Dan saya percaya mulai Maret sampai pada bulan ini kita dalam keadaan kesedihan dan duka. Oleh karena apa? Oleh karena pandemi COVID ini telah mengancam seluruh sendi-sendi kehidupan. Bahkan perekonomian terganggu, persekutuan kita terganggu, dan ada begitu banyak orang yang dilarang datang ke gereja. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, hiburkan. Advent walaupun hari ini kita ikuti dari rumah, tapi saya percaya menyambut dan mengingat Tuhan yang datang,
setiap kita mendapat penghiburan dari Allah, kita mengingat bahwa Tuhan menebus kita. Amin, saudara. Dan itu juga berarti bahwa kalau Israel dibebaskan dari pembuangan, maka kita percaya, kita aminkan, hadiah Natal terbaik buat kita adalah berakhirnya COVID dan kembali pulih normalnya kehidupan sebagai penghiburan buat kita semuanya. Maka katakanlah kepada orang di sekitar kita, kepada siapapun, firman Tuhan menghibur dan kita menghibur, kita meneguhkan, kita menguatkan satu dengan yang lainnya, bahwa firman Allah ya dan amin. Sebagaimana Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan, Tuhan membebaskan kita dari ancaman pandemi COVID ini pada hari ini. Yang kedua, saudara, apa yang menjadi pemaknaan buat kita mengenai Advent ini? Seperti firman Tuhan dikatakan dalam ayat 3 sampai ayat yang kelima, saudara, dikatakan bahwa ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Maka kelepasan itu berdampak kemudian pada kesiapan saudara dan saya menyambut Tuhan, menyambut Dia, menyambut Allah dalam segala kasih-Nya. Apa yang menyebabkan umat Israel diperbudak? Dosa. Apa yang menyebabkan mereka dibuang? Penolakan terhadap Allah. Tetapi apakah kemudian Tuhan menolak mereka? Tidak. Bahwa Advent ini artinya dengan tangan terbuka Tuhan mau menerima mereka kembali menjadi umatnya, menjadi milik kepunyaannya. Membuat jalan di padang gurun, meratakan semua itu berarti apa, saudara? Mengubah seluruh tekstur tanah supaya rata, supaya jalan itu bisa dilihat oleh semua orang. Nah, bagaimana kemudian soal pemaknaan buat saudara dan saya? Bahwa perayaan Natal adalah bagi kita masing-masing. Buka hatimu, persiapkan hatimu, ubah sikap, ubah hati, ubah pola, dan ubah seluruh hidup. Dan kita tidak lagi hidup di pola yang lama, tapi kita hidup pada pola yang baru. Menerima Allah, menerima Tuhan, menerima Dia dalam segala kasih-Nya. Jika dalam perjalanan hidup yang dulu-dulu kita menolak, kita menjauh, kita berbuat dosa kepada Allah, tetapi hari ini Tuhan datang, Dia datang dengan kasih, Dia datang dengan segala berita kelepasan, maka bagian kita adalah apakah kita mempersiapkan diri dengan baik. Persiapkan hatimu, saudara, persiapkan hatimu menerima Dia, menerima anugerahnya dan menerima kasih-Nya. Sehingga Tuhan betul-betul nyata dan nampak, dilihat semua orang melalui kehidupan kita. Menjadi jalan yang rata, menjadi jalan yang terang, menjadi jalan yang bisa dilalui oleh semua orang. Dan oleh hidup yang diubah, Tuhan dikenal dimanapun kita berada. Amin, saudaraku. Yang ketiga, saudara, bagaimana kemudian kita dapat memaknai kehidupan, memaknai Advent ini dalam kehidupan keimanan kita? Saya mau katakan, saudara, bahwa tanpa Tuhan hidup kita itu sebenarnya adalah fana. Maka dikatakan, saya mengatakan begini, Advent ini adalah kita semua menyadari kefanaan. Apa gambarannya? Dikatakan firman Tuhan hari ini bahwa manusia itu seluruhnya seperti rumput. Sebentar saja mekar, sebentar saja dia semarak, sebentar saja dia nampaknya segar. Maka saya katakan begini, contoh ya ibu-ibu, ini khusus ibu-ibu saya katakan, walaupun bapak-bapak banyak juga. Saya tidak tahu nama bunganya, sekarang kan lagi tren tuh, beli bunga baru 4 daun, berapa daun? Berapa 4? Bunga apa namanya itu ya? Gelombang cinta udah berlalu, yang sekarang itu yang seperti bunga-bunga talasnya menurut saya itu. Janda bolong lah, ada janda bolong, ada janda entah apa lah, pokoknya bunga janda lah sekarang. Beli 4 daun 400.000, jadi harganya ditentukan oleh daunnya. Saya mau katakan begini, itu musiman. Ganti tahun itu sudah berlalu. Tidak beda seperti ketika musim batu cincin. Tidak beda seperti ketika semaraknya bunga gelombang cinta. Sebentar doang selesai. Maka boleh juga saya katakan hidup manusia sama. Gagahnya kita sesaat. Sesudah itu menjadi tak punya kekuatan apa-apa. Sesudah itu kita tidak ada daya apa-apa. Maka jangan heran, saudara, orang bisa tiba-tiba meninggal. Aduh, kok kaget ya? Aduh, kok tiba-tiba ya? Aduh, kok bisa ya? Kan kemarin masih sehat, ini masih begini. Ya, memang begitulah hidup manusia. Bahkan disebutkan apa? Manusia itu seperti debu. Bayangkan debu, apalagi kalau musim kemarau. Begitu mobil lewat, debu berterbangan. Hanya hitungan detik debunya hilang. Begitulah gambaran.
bahwa sesungguhnya kehidupan manusia itu segera layu, tak berfungsi, tak berguna, apalagi kalau sudah masuk dalam hembusan napas Tuhan. Siapa yang bisa menolaknya? Tidak. Siapa yang bisa membantahnya? Tidak. Saudara, engkau boleh gagah hari ini, tetapi seberapa lama kita gagah? Artinya saudara bahwa perenungan yang paling mendasar penting buat kita, buat saudara dan saya adalah tanpa Tuhan hidup ini fana. Tanpa Tuhan hidup ini tidak berguna. Tanpa Tuhan itu kita tidak berguna apa-apa. Hidup dalam kesia-siaan. Dan hidup kita hanya sesaat. Maka kita perlu boleh menyadari. Advent artinya adalah kita menantikan Dia yang membuat hidup kita berarti. Karena tanpa Dia kita berarti hidup dalam kefanaan. Tanpa arti, tanpa makna. Sesungguhnya bahwa manusia seperti rumput kering, bunga menjadi layu. Hanya satu yang kekal, yaitu firman Allah. Semua akan berlalu saudara, tetapi yang kekal adalah firman Tuhan. Itu artinya apa? Mari pegang firman, mari terima firman, mari terima Dia yang membuat kita hidup dalam kekekalan dan keabadian. Yang terakhir saudara, firman Tuhan katakan hari ini sebagai pemaknaan buat kita dalam minggu Advent kita adalah bahwa kita menyambut Dia yang menjadi gembala agung bagi seluruh manusia. Bahwa yang kita nantikan ini bukan lagi Dia yang datang dalam wujud bayi. Yang kita nantikan ini bukan lagi Dia yang lahir di kandang domba. Yang kita nantikan bukan Tuhan yang datang dari yang dilahirkan oleh Maria lagi. Bukan. Tapi Dia datang dalam segala kekuasaannya. Dia adalah Tuhan yang menyatakan kuasa dan otoritasnya sebagai gembala. Memelihara, menuntun, memimpin dan membawa seluruh kehidupannya masuk dalam naungan kasih Allah. Kalau ayat 11 dikatakan yang kecil di pangkunya, yang induk-induk itu dituntunnya. Tuhan memperlakukannya sesuai dengan kebutuhannya. Itu berarti saudara, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Maka dengan segala kebutuhan itu Tuhan bertindak. Tuhan bertindak tidak sama terhadap saudara dan saya. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang saudara perlukan. Tuhan tahu apa yang saudara butuh. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan apa yang terjadi dan sedang terjadi. Dan yang diizinkan Tuhan terjadi. Bukan coba-coba. Tetapi itu adalah yang terbaik. Saya mau katakan, saya ulangi saudara. Apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Apapun yang Tuhan izinkan kita rasakan. Situasi apapun yang sedang terjadi hari ini. Tuhan izinkan itu bukan coba-coba. Tetapi itu adalah sesuatu yang terbaik. Karena Tuhan sedang merancang sesuatu yang terbaik buat kita. Supaya di dalamnya kita boleh berkata, betul Tuhan Engkau gembala agung. Engkau yang sudah menuntun kami pada tujuan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi saudara. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Mungkin hari ini kita berkata, apakah yang terbaik pergumulan ini? Apakah yang terbaik sakit penyakit ini? Apakah yang terbaik persoalan ini? Apakah yang terbaik dengan situasi yang buruk ini? Mungkin kita perlu belajar dari Ayub. Bagaimana kemudian Ayub dengan setia dan konsisten mengimani Tuhan dalam segala persoalan yang dialami. Mungkin kita juga perlu belajar dari Daud. Memang betul dia melakukan dosa perzinahan. Tetapi ketika dia mengaku dosa di hadapan Allah, persoalan yang dialami oleh Daud menjadi pengajaran dan pelajaran penting bagi kita. Dan itu membuatnya datang dengan sungguh-sungguh. Tuhan mengampuni dosanya? Betul, walaupun ada konsekuensi. Bukan apa yang kita pikirkan, bukan apa yang kita mau, tetapi menjadi penting bagi saudara dan saya adalah bagaimana dalam segala keikhlasan, ketulusan, kesungguhan kita menjalani apa yang Tuhan rancang. Sebab Tuhan tidak pernah coba-coba. Iklan aja bilang gitu kok, buat anak kok coba-coba. Betul ya? Kita percaya bahwa kita anak-anak Tuhan. Apakah Tuhan mau coba-coba? Tuhan tahu engkau mampu, Tuhan tahu engkau sanggup, dan Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu melampaui kekuatan dan kesanggupan dan kemampuan kita. Saudara, mungkin banyak ragam, banyak rasa berkecamuk di pikiran kita pada saat ini. Perayaan Natal tahun ini saya pastikan adalah perayaan Natal terunik sepanjang masa di hidup kita. Pengalaman ini satu-satunya. Jangan berharap ini pengalaman untuk berulang.
Berarti kalau ini pengalaman berulang, COVID masih berlangsung sampai 2021 nanti. Tapi saya percaya saudara kita berkata bahwa ini adalah pengalaman sekali seumur hidup. Pengalaman yang unik, pengalaman iman yang luar biasa. Tetapi justru di dalamnya saya percaya kita berkata, situasi sesulit apapun, kita tetap berharap kepada Allah yang menuntun, menggembalakan dan memelihara kita. Sebab ia menjanjikannya bagi kita adalah setia. Saya berkata apa? Lihat, itu Tuhan. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang penuh kuasa. Ia datang dengan kekuatan, ia datang dengan kuasa. Ia tidak datang dalam wujud bayi lagi, saudara. Tidak. Tetapi kekuatan, tetapi kuasa. Bukan sebagai bayi. Maka yang kita nantikan adalah Tuhan yang berkuasa. Dan kita percaya sekarang pun dia sedang berkuasa. Berkuasa menghantarkan kita melewati tahun ini, menyambut tahun 2021 dengan penuh kebahagiaan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Yesaya ribuan tahun yang lalu telah menubuatkannya, dan ribuan tahun yang lalu telah digenapi, dan firman itu kita nantikan dan kita nikmati hari ini. Maka persiapkan hatimu, persiapkan dirimu, dan sambutlah Tuhan di hidupmu, di keluargamu, menuntun dan menolongmu. Ia pasti akan membawamu kepada tujuannya. Lalu apa yang menjadi bagian kita, saudara? Lalu apa yang menjadi penting untuk menjadi perenungan kita secara singkat dan sederhana? Saya mau sampaikan sederhana sekali. Bahwa di dalam segala ketidakmengertian, nikmatilah rencana Tuhan. Dalam segala ketidakmengertian, imanilah bahwa dia melakukan yang terbaik bagi hidupmu. Sehingga di hidupmu engkau tetap bersyukur dan bersyukur di hadapan Allah. Amin, saudara. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Berdoa sejenak di hati kita masing-masing untuk kita berkata, terima kasih Tuhan untuk rancangan-Mu yang terbaik bagi hidupku. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi hidup. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami dan rasakan, kami percaya bahwa itu adalah yang terbaik yang Engkau berikan bagi kami. Ajar kami semua Tuhan untuk boleh yakin sepenuhnya akan rancangan-Mu yang terbaik. Sehingga kami boleh tetap bersyukur di hadapan Allah. Kita tidak mampu memikirkan jalan Tuhan, tapi percayalah bahwa Dia merancang damai sejahtera atas kita. Mari kita sama-sama katakan, jalan-Mu tidak terselang oleh setiap hati kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan
Bahwa memang kita tidak mengerti rencana dan rancangan Allah, tapi kita percaya bahwa Tuhan merancang yang terbaik buat saudara dan saya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Arti kehadiranmu selalu, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti di penyertaanmu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku bersama, selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran. Sekali lagi kita katakan dengan sungguh-sungguh, penyertaanmu sempurna. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, sungguh ajaib rancanganmu bagi kami. Tidak mampu kami menyelaminya, tidak mampu kami memikirkannya, tidak mampu kami memahaminya. Terbatas kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau merancang yang terbaik, rancangan-Mu damai sejahtera. Kendati pun kami hari ini berhadapan dengan banyak tantangan, kami tahu di balik itu semua Engkau sedang merancang sukacita besar bagi kami. Dan itu yang kami maknai dalam Advent pada saat hari ini. Maka kami berdoa kepadamu dalam nama Yesus, biarlah kuasa Allah, kuasa Tuhan bekerja bagi kami, menolong kami memahami firman-Mu, menerima firman-Mu, meyakini-Mu dengan sepenuh hati, bahwa kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, pemeliharaan-Mu ajaib dan sempurna bagi kami. Pemeliharaan-Mu ajaib, nyata, berkuasa bagi kami. Urapi dan tolonglah kami Tuhan, urapi dan tolonglah kami Allah, urapi dan tolonglah kami ya Yesus, untuk kami boleh menikmati sukacita yang Kau siapkan bagi kami. Hari ini kami sudah menerima firman, kami siap menyambut-Mu, menyambut-Mu di hati kami, di hidup kami, melalui perubahan sikap, karakter, perilaku kami yang tidak berkenan kepada Allah, supaya nyata kemuliaan-Mu bagi sekitar kami, dan Engkaulah yang menuntun kami di jalan yang akan kami lalui bersama-sama. Tuhan urapi dan Tuhan tolonglah kami, Tuhan berkati dan Tuhan peliharalah kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehati sepikir kami berdoa dan menyerahkan buat saudara kami yang kami kasih, Ibu Riolo Sidabutar. Jamahlah dia Tuhan, pulihkanlah dia Bapa, sembuhkanlah dia Tuhan, dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur yang
mengalami pemulihan dan mujizat daripada Allah. Kami saat ini berdoa, mujizat Engkau nyatakan baginya. Kami saat ini berdoa, keajaiban-Mu nyata baginya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah kami semua diteguhkan. Demi Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Sambutlah Dia dengan hati yang suci dan bersih. Sambutlah Dia di hidupmu menjadi gembala yang menolong dan memelihara. Sambutlah Dia yang menuntunmu pada kekekalan, keabadian bersama dengan Allah. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di hidupmu, di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, di segala harapanmu, bahkan di setiap hari-harimu sampai Maranatha Kristus datang kembali. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu buat kita semua. Mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa pada hari ini jam 2 akan diadakan perayaan Natal Sekolah Minggu melalui online Zoom. Mohon bantuan kita untuk mendampingi anak kita. Didandanilah dengan baik supaya bisa mengikuti Natal dengan baik. Nanti sesudah selesai acara online, kami menantikan anak-anak kita di gereja untuk menerima hadiah dan konsumsi yang sudah disiapkan oleh guru-guru sekolah minggu dan sudah disiapkan untuk lokasi foto booth-nya ada juga di gereja. Salam sehat, salam sukacita senantiasa buat kita. Di layar televisi kita, di layar kita masing-masing Bapak Ibu sudah tertera nomor rekening untuk kita bisa mengirimkan persembahan kita kepada Tuhan melalui gerejanya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat Natal kedua. Shalom.